Pernah kepikiran nggak sih, bisa nggak ya kita dapat hasil yang lebih gede dari modal yang kita keluarin? Kayaknya pertanyaannya simpel ya, tapi ternyata ini tuh menantang logika kita sehari-hari loh. Yuk kita bedah bareng teka-teki filosofis yang seru ini. Oke, kita mulai ya. Jadi, inti pertanyaannya tuh gini. Apa mungkin sih sebuah hasil akhir itu bisa jadi lebih besar, lebih rumit, atau ya lebih hebat daripada awalnya? Gimana menurut Anda? Mungkin nggak? Kalau pakai intuisi sih kayaknya jawabannya nggak mungkin ya kan? Tapi, coba deh kita lihat beberapa contoh yang seolah-olah nunjukin kalau itu bisa terjadi. Contoh pertama, ini nih. Dari satu biji super kecil, bisa tumbuh jadi pohon yang gede dan rimbun banget. Coba bandingin deh. Pohon ini kan jauh lebih masif, lebih kompleks daripada biji asalnya kan? Nah loh, kelihatannya akibatnya beneran melebihi sebabnya ya. Atau contoh lain deh, tumpukan kayu. Kalau sendiri-sendiri, ya cuma potongan kayu biasa. Tapi begitu dirakit, jadi kursi. Sebuah objek dengan fungsi baru yang jelas untuk diduduki. Fungsi duduk ini kan nggak ada di masing-masing potongan kayunya kan? Terus gimana dengan kita? Manusia, seseorang yang awalnya nol besar, nggak punya keahlian apa-apa, tapi dengan latihan bisa jadi ahli. Nah, keahlian barunya ini datang dari mana coba? Apa tiba-tiba muncul gitu aja dari kehampaan? Wah, contoh-contoh ini bikin teka-tekinya makin seru nih. Nah, buat mecahin teka-teki ini, kita butuh pegangan. Ada satu prinsip dasar, kita sebut aja prinsip cangkir teh. Anggap aja ini aturan main yang bakal nuntun kita buat nemuin jawabannya. Kuncinya ada di sini. Logikanya tuh sebenarnya simpel banget. Sesuatu itu nggak bisa tiba-tiba jadi lebih besar dari dirinya sendiri. Kalau hasilnya jadi lebih banyak atau lebih besar, ya pasti ada sesuatu yang ditambahin dari luar. Nggak ada sulap, nggak ada sihir. Analogi ini nih yang bikin semuanya jadi terang benderang. Coba bayangin, Anda punya satu cangkir teh. Ya nggak mungkin dong Anda bisa nuang teh sampai 1 galon dari cangkir sekecil itu. Mustahil kan? Kecuali Anda nambahin teh lagi dari teko lain. Oke, dengan prinsip cangkir teh tadi, sekarang kita balik lagi ke salah satu tantangan terbesarnya. Gimana soal keahlian manusia? Gimana kita ngejelasin orang yang jadi ahli padahal mulainya dari nol? Nah, ini nih sanggahan yang paling sering muncul. Kelihatannya kan kita ini benar-benar menciptakan kemampuan baru dari nol, ya kan? Dulu nggak bisa ngelukis, sekarang jadi jago. Seolah-olah ada tambahan kemampuan, tapi nggak ada input dari luar. Tapi, apa benar begitu? Ternyata jawabannya itu bukan penciptaan, tapi pengungkapan. Konsepnya namanya potensi terpendam. Maksudnya, keahlian itu sebenarnya udah ada di dalam diri kita, tapi dalam bentuk kapasitas yang belum aktif. Mirip kayak benih yang cuma nunggu disiram biar tumbuh. Biar gampang, kita pakai analogi teh beku ini. Bayangin ada satu wadah. Awalnya, Anda cuma bisa nuang satu cangkir teh dari situ. Tapi anehnya, beberapa saat kemudian, Anda bisa nuang satu cangkir lagi. Padahal nggak ada yang nambahin teh dari luar loh. Ajaib? Nggak juga. Ternyata di dalam wadah itu udah ada teh tambahan, tapi dalam bentuk es batu. Nah, esnya ini mencair, makanya tehnya jadi nambah. Jadi, teh tambahannya itu nggak datang dari luar kan? Tehnya udah ada di sana dari awal, cuma bentuknya aja yang beda. Nah, sama persis kayak keahlian baru kita. Itu bukan diciptakan dari nol, tapi cuma wujud dari potensi terpendam yang akhirnya kita cairkan atau kita aktifkan. Oke, beres soal keahlian. Sekarang kita pindah ke tantangan kedua. Gimana dengan benda-benda di mana keseluruhannya itu kayaknya lebih hebat daripada gabungan bagian-bagiannya? Contoh klasiknya, sebuah jam tangan. Coba lihat, di satu sisi kita cuma punya tumpukan komponen-komponen logam acak. Roda gigi, per, ya gitu-gitu aja. Tapi di sisi lain, setelah dirakit, jadilah sebuah jam tangan yang berfungsi. Nah, jam tangan ini sebagai keseluruhan punya fungsi baru yang berharga, nunjukin waktu, yang jelas nggak dimiliki oleh masing-masing komponennya. Jadi, pertanyaan besarnya, fungsi baru menunjukkan waktu ini datangnya dari mana? Apa ini semacam keajaiban, di mana jam tangan sebagai akibat tiba-tiba melampaui tumpukan logam sebagai sebabnya? Jawaban pertama adalah adanya cetak biru atau blueprint. Jadi, keajaiban itu sebenarnya nggak ada. Yang ada adalah sebuah rencana, sebuah desain yang udah eksis bahkan sebelum komponen-komponennya disatuin. Fungsinya nggak muncul tiba-tiba, tapi emang udah dirancang dari awal. Jawaban keduanya adalah affordance.
Ini artinya kita secara intuitif langsung ngeh sama fungsi sebuah benda cuma dari ngelihat desainnya. Waktu kita lihat jam tangan dengan jarum dan angka-angkanya, kita nggak perlu nebak-nebak lagi kan fungsinya buat apa. Kemampuan menunjukkan waktu itu udah tertanam di dalam desainnya. Dan kita bisa langsung paham. Oke, sekarang mari kita kumpulin semua potongan puzzle ini dan tarik kesimpulannya. Kita udah lihat gimana dua tantangan besar tadi ternyata bisa dijelaskan dengan logis. Jadi intinya gini, nggak ada yang benar-benar muncul dari ketiadaan. Keahlian baru kita itu muncul dari potensi terpendam. Fungsi baru dari sebuah benda kayak jam tangan itu datangnya dari sebuah cetak biru atau desain. Dan pemahaman kita soal fungsi itu karena adanya affordance. Jadi akibat itu nggak pernah benar-benar melebihi sebabnya. Dia cuma mewujudkan apa yang dari awal emang mudah mungkin terjadi. Pada akhirnya, poin paling krusialnya adalah ini, potensi. Baik itu potensi yang terpendam di dalam diri kita, maupun potensi yang udah direncanain dalam sebuah desain. Itulah sumber sejati dari semua hasil. Jadi kita seringkali salah paham karena kita nggak ngelihat sebab secara keseluruhan, termasuk semua potensi yang ada di dalamnya. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Kalau semua pertumbuhan dan penciptaan itu cuma soal mewujudkan potensi yang udah ada, ini kan mengubah cara kita ngelihat batasan diri ya kan? Jadi pertanyaannya sekarang, potensi terpendam apa aja sih yang ada di dalam diri kita atau di dunia sekitar kita yang sebenarnya cuma lagi nunggu untuk diungkap?